Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Hari ini kita akan buat video lagi pembelajaran anak-anak kita. Kitabnya adalah kitab Sahih Bukhari Juz 4. Kita akan membacakan nanti hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Bukhari, tepatnya Juz 4. Nanti kan sama-sama saksikan mengaji bersama dengan kelas 6 Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Kagungan Ratu, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Lampung. Dukung channel kami dengan subscribe. Terima kasih atas bantuannya. Kita sama-sama saksikan videonya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifa yakunur rajulu fi ahlihi. Bab bagaimana seorang laki-laki ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Wa bi ilahi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Su'batu anil Hakimi an Ibrahim anil Aswadi qala sa'atu Aisyata ma kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi alihi. Dari Aswad dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, aku bertanya kepada Aisyah bagaimana Nabi ketika berada di dalam keluarganya, yang dikerjakan Nabi ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Qalat kana fi mihnati ahlihi. Maka Aisyah berkata, Nabi ketika berada di tengah keluarganya fi mihnati ahlihi, menyenangkan keluarganya. Fa idza kharatis sholatu qama ila sholati. Tapi ketika hadir waktu sholat maka beliau berdiri untuk sholat. Senang-senang sama keluarga. Ketika sholat masuk langsung menuju sholat. Bukan seperti kita, enak-enak lah sholat engko. Tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mikoti minallahi. Bab mikotnya apa? Bi kasril mimi wa fathil qafil mukhaffafati ay mahabbah. Kecintaan itu dari Allah. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk cinta kepada kita, untuk suka kepada kita. Karena orang itu suka kepada kita, ini Allah yang merintahkan. Orang benci kepada kita pun, jangan salahkan. Wa bi ilahi qala hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Abu Asim an Ibnu Jurayjin qala akhbarani Musa ibnu Uqbah an Nafi'in an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akhabballahu 'abdan nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintalah kamu kepada fulan. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Maka Jibril pun mengundang-undang atau menyeru kepada ahli langit. Ahli langit itu siapa ya? Para malaikat yang lain. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintalah kalian kepada fulan.
Fayuhibbuhu ahlus samai, maka ahli langit pun mencintai fulan. Sumayu da'ulahul qabul fi ahlil ardi, maka diletakkan kepada si fulan penerimaan di dalam ahli bumi. Kalau penduduk langit ini sudah mencintai kepada seorang, maka ahli bumi pun akan menerima. Ahli bumi pun akan cinta juga kepada si fulan. Jadi jangan paksakan orang lain untuk cinta kepada kita, untuk senang kepada kita. Karena kecintaan itu datangnya dari Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril perintahkan kepada ahli langit. Setelah ahli langit cinta semua kepada fulan, ahli bumi pun ikut cinta juga. Babul hubbi fillah, bab cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Wa bi ilahi qala hadatsana Adamu qala hadatsana Su'batu an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nabi bersabda, seseorang tidak akan menemukan atau merasakan manisnya iman sehingga dia mencintai orang lain, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi cintanya karena Allah, cinta kepada seseorang karena Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, benci kepada seseorang pun karena Allah juga. Wa hatta ayyubdhafa fin nari ahabbu ilaihi min ayyarji'a ilal kufri, sehingga dia dilemparkan ke api itu lebih ia cintai daripada kembali kepada kekufuran. Ba'da'in anqadhahullah, setelah Allah menyelamatkannya. Wa hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan sehingga Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi ada tiga supaya seseorang ini merasakan nikmatnya iman. Yang pertama apa? Mencintai karena Allah, bukan karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena ladangnya. Dirabi, wah ladangnya akeh, seneng. Barabi disitabah, rasido seneng. Jangan karena hartanya, tapi cinta karena Allah. Kalau sudah berumah tangga, cinta kepada suami, cintanya karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya. Kalau karena gantengnya berapa tahun, istuwa ora cinta lagi. Yang kedua, dia lebih suka untuk dimasukkan ke dalam api, dalam neraka, daripada kembali kepada kufur. Jadi untuk mempertahankan imannya seperti itu. Setelah Allah menyelamatkannya. Terus yang ketiga apa? Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Itu cinta kepada Allah, cinta juga kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah satu kaum menghina atau merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ila qaulihi ta'ala faulaika humudz zalimun, merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Abdullah hadatsana Sufyanu an Hisyamin an abihi an Abdullah bin Zam'ata qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat hakar rajulu mimma kharaja minal anfusi. Nabi melarang seseorang tertawa dari apa yang keluar dari angin. Ngentut, tahu ngentut. Jadi ngentut aja guyu. Dilarang tuh. Nahan Nabiyu ayat haka.
Nek sing ngentut wong liya ya ora rasa guyu. Iya. Ada namanya seorang ulama namanya Hatim Al-Asom. Hatim Asom itu tuli. Ceritanya apa? Ada seorang wanita sowan kepada Hatim Al-Asom. Nah, di tengah-tengah pembicaraan wanita itu nggak kuat nahan kentut. Tut. Maka Hatim pura-pura nggak dengar. Apa yang kamu katakan? Tadi bilang apa tadi? Sambil agak teriak-teriak supaya wanita ini nggak malu. Kalau perkataannya aja nggak didengarkan apalagi kentutnya. Jadi untuk menutupi malu wanita itu, maka Hatim ini pura-pura apa? Pura-pura tuli. Nama dikenal sekarang menjadi Hatim Al-Asom, Hatim yang tuli. Wa qala bima yadribu ahadukum imra'atahu durbal fakhli. Nabi bersabda, salah seorang kalian ini memukul istrinya, seperti memukulnya fakhl, seperti memukulnya fakhl itu apa? Pejantan. Summa la'allahu yu'anikuhu, bar diantem, dikeloni. Wah, ini sifat seorang suami. Ini jangan berbuat kasar kepada istrinya. Wa qala Suriyu wa Wahibun wa Abu Muawiyah an Hisamin Jaldal Abdi. Alhamdulillah, telah kita saksikan sama-sama video pengajian kita. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dan juga menambah daripada ilmu pengetahuan kita semuanya, supaya ilmu ini tidak terhenti pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa. Maka sudilah kiranya untuk share daripada video kami. Nanti kebaikan akan tersebar kemana-mana, ke pelosok-pelosok, ke penjuru dunia, sehingga orang yang menge-share daripada kebaikan ini, dia juga akan dapat kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.